Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatul Anggreni, NIM 41192280 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan meresum mata kuliah Perekonomian Internasional dari pertemuan pertama hingga 4. Yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Pengertian perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menumbuhkan output di dalam negeri, dan peningkatan pendapatan nasional. Faktor pendorongnya yaitu perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan selera. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya spesifikasi, dan perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya yang rendah, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, perbedaan mata uang antar negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit, dan resikonya besar tidak amannya suatu negara. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi 4, yaitu ada teori merkantilisme ekspor-import, yaitu satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Yang kedua yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, yaitu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Yang ketiga yaitu teori keunggulan komparatif, yaitu suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Yang terakhir ada teori Heckscher-Ohlin, dikenal dengan the proportional factor theory, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. Kedua, teori modern dalam perdagangan internasional. Faktor proporsi dalam teori modern perekonomian internasional saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang. Model HO atau Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor suatu produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi yang relatif lengkap dan mahal dari negara tersebut. Teori ini menggunakan dua kurva. Pertama ada kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kedua adalah kurva isokwan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kelemahan dari teori HO yaitu jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Terakhir yaitu teori perdagangan internasional. Batas kemungkinan produksi atau sering disebut kurva kemungkinan produksi bermanfaat dalam memodelkan ekonomi sederhana dari produksi dua barang untuk mengetahui konsep efisiensi, biaya kesempatan, dan trade-off. Tingkat transformasi marginal adalah nilai absolut kemiringan dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Kurva indifferent masyarakat adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau keputusan yang sama. Equilibrium dalam kondisi isolasi. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya.
Kondisi itu akan tercipta di suatu titik di mana kurva tidak membedakan masyarakat menjadi tangan dari kurva batas kemungkinan produksi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.